Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat GPSDI yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan, sekalipun kita tidak bisa berjumpa, bertemu secara langsung. Tapi lewat apa yang ingin saya sampaikan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita akan terus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Saatnya pagi hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kasih anugerah-Mu, Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema Tuhan pertolonganku. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang Tuhan kasihi, hidup manusia penuh dengan banyak masalah. Baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dalam masyarakat. Masalah datang silih berganti. Seakan-akan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sama dengan bahaya. Bahaya juga ada dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini kita dirundung dengan pandemi COVID-19. Ibarat peperangan, kita tidak pernah tahu siapa musuh kita, bagaimana bentuknya. Hanya seperti menteror. COVID-19 itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang terkasih, sekalipun banyak masalah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tuhan mau agar kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau agar dalam setiap langkah kehidupan kita tetap ada dalam kehendak Tuhan. Nah, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, itu tergantung dari sikap hati kita. Menantikan pertolongan Tuhan yang seringkali sepertinya lama oleh karena waktu. Pertolongan Tuhan yang kita harapkan tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tidak semudah atau sekejap mata. Tetapi perlu proses. Seringkali ketika kita menunggu jawaban dari Tuhan atas pergumulan-pergumulan kita bisa saja merasa jenuh, kita bisa saja merasa letih, kita bisa saja merasa seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Tapi pagi hari ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, apapun juga, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita berkata berserah saja, terserah apapun yang terjadi dan kita tidak pernah berbuat apa-apa? Atau kita sungguh-sungguh menyerahkan setiap beban pergumulan kita kepada Tuhan dan kita menantikan pertolongan Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita pelajari adalah percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Saya akan bacakan dari Mazmur 121 ayat yang ketiga dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seberapa lama waktu yang kita lalui dalam setiap menghadapi pergumulan masalah kita, seharusnya tidak mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang diberikan kepada kita dengan nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tetap terjaga melihat setiap orang, umat, orang-orang yang dikasihinya. Dan kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Cukup banyak orang menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan yang mengatakan kepada setiap kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan pernah melalukan dirinya dari hadapan kita, dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Meyakini, mempercayai apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita perlu iman yang kuat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka seharusnya kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun sepertinya Tuhan itu jauh, tapi percayalah Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Maka penting ketika kita menyadari yang namanya keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Tetapi ilustrasi ini terjadi betul dalam kehidupan saya hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar awal bulan Maret, saya menemukan seekor burung cendet di jalan. Burung itu lemas, ya, sehingga saya dengan mudah menangkapnya. Dan kami memelihara sampai hari ini. Burung itu kami pelihara, ya. Dan setiap kali ketemu burung itu seperti berteriak, bukan berkicau. Kalau berkicau ya berteriak, minta makan, minta makan. Dan saya selalu memberi burung itu makan pagi, sore, membersihkan kandangnya, ya, kadang memberi minum. Semua saya lakukan. Semua saya lakukan. Satu kali saya merenungkan dalam keadaan seperti sekarang ini, ya. Keadaan di mana kita harus tetap tinggal di rumah, tidak melakukan banyak hal di luar. Saya kemudian merenungkan bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak bekerja, atau mungkin yang terkena PHK. Ya. Saya mulai merenungkan bagaimana mungkin mereka bisa mencukupi. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapat makanan. Dalam perenungan saya, ya, tiba-tiba terbersit firman Tuhan seperti ini. Di dalam Matius 6 ayat 26, saya akan bacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu
jauh melebihi dari burung-burung itu. Saya terus bertanya dalam hati, berkecamuk dalam hati ketika saya merenungkan firman Tuhan itu. Saya bertanya, loh Tuhan, tapi itu kan burung-burung di udara, burung-burung di langit yang bisa terbang ke sana kemari. Sedangkan kalau burung tidak kemana-mana, dapat apa? Sama dengan orang yang bisa ke sana kemari, bisa mencari makan, bisa bekerja. Apa yang didapatkan? Dalam pertanyaan-pertanyaan itu kuat di dalam hati saya, seperti saya suruh melihat sangkar burung yang ada burungnya. Ya. Dan ada perkataan yang kuat, lihat burung yang kamu temukan dan yang kamu taruh di dalam sangkar, pernahkah sekali-kali kamu tidak memberi makan? Saya mulai tersentak. Ya, saya begitu rajin memberi makan burung itu. Pagi, sore, semua terus. Awal mula burung itu hanya berteriak seperti minta makan. Di suatu pagi, burung itu tidak lagi berteriak. Burung itu berkicau dengan kicau yang sangat luar biasa. Bisa menirukan beberapa kicauan burung. Saya kaget. Dan ketika saya mendengar kicauan itu, kembali hati saya seperti mendengar. Sama seperti burung itu, tidak perlu berteriak minta makan, tapi dia berkicau dengan nyanyian yang indah. Kemudian saya tersadar, seharusnya kita seperti itu dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak lagi kembali hanya berteriak kepada Tuhan, tapi mulai menaikkan yang namanya syukur, pujian. Saya belajar betul hari-hari ini dengan burung yang sudah saya pelihara itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau burung saja dipelihara ya, oleh Tuhan, kalau saya saja memelihara burung juga, memberi makan, apalagi Tuhan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan di pagi hari ini. Percayalah perlindungan Tuhan itu nyata. Di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-6 dan 7, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita menaruh yang namanya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberi perlindungan kepada kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kita, Dia akan memberikan perlindungan yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia menjaga kehidupan kita dari segala mara bahaya. Dia akan mengingatkan, melindungi, dan menghindarkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali ketika kita sudah berhati-hati pun, bisa saja bahaya itu ada. Tapi renungkan berapa banyak kita dihindarkan dari bahaya itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam sebuah pelayanan, waktu itu saya minggu pagi menggendong anak saya yang pertama. Waktu itu masih kecil, saya hanya menyanyi, karena sebentar lagi saya akan beribadah hari Minggu, sambil menyanyi menunggu istri saya mandi berganti baju. Sementara saya sedang menyanyi,
menaikkan pujian, tiba-tiba Roh Tuhan seperti kuat berbicara dalam hidup saya untuk saya berdoa. Berdoa untuk siapa? Ada satu kelompok anak muda yang pada minggu pagi itu akan melakukan pelayanan keluar pulau. Saya harus berdoa untuk anak-anak muda ini. Saya pikir mereka bukan bagian dari saya, bukan tim saya juga. Tapi waktu itu berdoa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mengenal satu persatu orang ini. Saya hanya diminta berdoa. Pagi hari itu saya menyembah Tuhan, berdoa. Sembari saya menggendong anak saya, tetap berdoa, berbahasa roh berdoa. Setelah cukup waktu saya berdoa, selesai. Saya merasa lega. Saya nggak pernah merasa ada sesuatu yang berubah. Dan kami melakukan ibadah di hari Minggu itu berjalan seperti biasa. Ya, hal yang cukup mengagetkan adalah ketika hari Senin pagi saya ketemu salah seorang dari rombongan yang pergi ke luar pulau itu. Mereka bercerita bahwa mereka mengalami kecelakaan, speedboat mereka terbalik. Ya, semua orang terlepas dari perahu. Bahkan ada seorang anak kecil yang masih terperangkap dalam rumah perahu itu. Mereka bercerita dan orang ini atau anak muda ini berkata semuanya selamat. Bahkan beberapa kesaksian orang yang tidak bisa berenang tiba-tiba ditolong Tuhan. Dengan kayu yang tiba-tiba sepertinya ada. Anak kecil yang terperangkap di rumah perahu pun selamat. Semua selamat. Ketika saya mendengar cerita mereka, kemudian saya mulai masuk dan mencari tempat yang sepi. Saya hanya berdoa, mengucap syukur dan menangis. Ampuni aku Tuhan. Ya, Engkau yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak muda yang akan pelayanan ini. Mungkin bukan karena saya, karena tetap Tuhan. Tapi waktu itu saya belajar taat untuk berdoa buat mereka. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Saya akan bacakan bagian terakhir dari firman Tuhan, bahwa Dia akan terus berjaga-jaga melindungi kita dalam segala permasalahan, dalam segala pergumulan kita. Dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 14 sampai yang ke-18. Tuhanku itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kalau kita merenungkan, apakah Tuhan sungguh-sungguh menjadi penolong kita? Apakah pertolongan Tuhan nyata? Maka penting kita mulai introspeksi. Berapa lama kita melihat kebaikan Tuhan dan merasakan? Sebagai umat Tuhan, ada perlu menjadi pertanyaan dalam hidup kita untuk kita renungkan. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan, dalam menghadapi setiap pergumulan? Mari kita renungkan dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman. Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu menguatkan kami. Bahwa sesungguhnya pertolongan tetap nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan, penolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk terus mempercayai Engkau, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan,
untuk kami terus meyakini pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan. Engkau yang membuka jalan keluar. Saat ini yang sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan mencukupi dan sanggup mencukupi. Yang sedang bergumul dengan masalah-masalah studi, anak-anak Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Yang sedang bergumul dalam kesehatan, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan pagi hari ini, dengan percaya kami akan terus melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Berkati jemaat ini Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, berkati semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kasih-Mu, anugerah-Mu boleh nyata. Terpuji nama-Mu Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Amin.